Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Namaku Alia Leonita. Aku lahir dan besar di kota kecil di Italia Utara. Musim semi di sana selalu ditandai dengan bunga magnolia yang mekar di pekarangan belakang rumah. Ayahku pemilik usaha otomotif, ibuku seorang arsitek. Tapi ini bukan kisah tentang masa kecilku. Ini kisah tentang pagi-pagi Jakarta dan seorang pria yang tak ku kenal, tapi perlahan mengubah segalanya. Hari-hariku di Jakarta nyaris selalu dimulai dengan bunyi alarm dari ponselku, pukul 5:20. Aku akan turun dari unit apartemenku di lantai 21, menyapa satpam dan berjalan kaki menuju halte bus Transjakarta. Jaraknya hanya 500 meter, tapi dalam cuaca Jakarta yang tak pernah bisa diprediksi, perjalanan itu kadang terasa seperti bertarung dengan alam. Namun aku tetap melakukannya, setiap hari tanpa absen. Bukan karena hemat, bukan juga karena cinta lingkungan. Tapi, ada alasan lain. Busway itu selalu datang pukul 6 tepat. Aku sudah hafal betul, karena selama 2 bulan terakhir, aku menaiki bus yang sama. Dan yang paling membuatku tidak bisa berpaling adalah sopirnya. Lelaki berkemeja biru tua, kulitnya kecoklatan seperti perunggu, dengan mata tajam tapi kalem, dan suara yang rendah serta sopan saat menyapa penumpang. Selamat pagi. Dia tak pernah tahu namaku. Aku juga tak tahu siapa dia. Tapi entah kenapa, aku selalu memilih bangku yang sama. Baris ketiga dari depan, sisi kanan dekat jendela. Dari sana, aku bisa melihat pantulan wajahnya dari kaca spion. Terkadang dia tersenyum, dan aku berpura-pura menatap keluar jendela, padahal hatiku melonjak seperti remaja baru puber. Lucu ya? Aku, Alia, lulusan universitas ternama di Milan, sedang menjalani magang di kantor pusat sebuah perusahaan otomotif multinasional, jatuh hati pada sopir busway, bukan atasan, bukan rekan kerja, bukan siapa-siapa, hanya pria biasa dengan seragam kerja dan jam tangan murah. Tapi rasanya tenang. Pagi itu, Jakarta sedikit lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, dan jalanan masih sepi. Aku berdiri di halte sambil memegang termos kecil berisi kopi hitam. Saat busway itu berhenti, jantungku memompa cepat tanpa alasan rasional. Dan seperti biasa, dia membuka pintu, mengangguk sopan, dan berkata, "Selamat pagi." "Pagi," jawabku singkat, sambil tersenyum seadanya. Aku melangkah masuk, duduk di bangku favoritku, dan memperhatikan dari balik kaca spion. Dia mulai menjalankan bus perlahan. Musik instrumental dari radio mengalun lembut, membelah keheningan. Pagi, busway terus melaju, menembus ruas jalan ibu kota. Penumpang naik dan turun, tapi aku tetap di tempatku. 30 menit perjalanan menuju kantorku terasa seperti jeda dari keramaian dunia, seolah waktu ikut melambat. Terkadang aku bertanya-tanya, siapa nama pria itu? Kenapa dia begitu tenang? Apakah dia menikah? Apakah dia bahagia? Tapi aku tak pernah cukup berani untuk bertanya langsung. Semua hanya tersimpan dalam pikiranku sendiri. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana dia menggenggam kemudi dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya sesekali merapikan kaca spion. Bagaimana dia menyapa penumpang lanjut usia dengan nada lebih lembut. Bagaimana ia tampak benar-benar menikmati pekerjaannya, bahkan ketika bus penuh sesak dan klakson dari mobil pribadi di belakangnya membahana tak henti-henti. Dan di saat aku mulai berpikir bahwa ini semua hanya kekaguman sesaat, aku justru menemukan diriku menulis tentangnya di buku catatan kecilku, bukan sekadar deskripsi, tapi hal-hal yang membuatku tersenyum sendiri. Aku bahkan pernah menggambar sketsa wajahnya, hanya dari pantulan kaca spion. Gila, bukan? Hari itu, aku turun seperti biasa di halte Gatot Subroto. Sebelum turun, aku menoleh, sebentar ke arah kemudi. Dia tidak melihatku, hanya fokus ke jalan. Tapi saat aku membuka pintu belakang, aku mendengar suaranya. Pelan, hampir tak terdengar. Semangat kerjanya. Aku menoleh cepat,
Dia tidak menatapku, hanya tetap memandang ke depan. Tapi aku tahu itu untukku. Suaranya terlalu lembut untuk diumumkan ke semua penumpang. Dan aku hanya bisa tersenyum kaku. Aku berjalan masuk ke gedung kantor dengan perasaan campur aduk. Ini bukan cuma tentang sopir bus lagi. Ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Aku mulai menunggu pagi dengan alasan yang berbeda. Tapi yang paling mengganggu pikiranku. Kenapa hanya aku yang merasa begini? Apakah dia juga memperhatikan? Atau hanya aku yang menyimpan rasa diam-diam dari balik kursi baris ketiga? Hari-hari berikutnya terasa seperti serangkaian kebetulan yang teratur. Setiap pagi aku bangun dengan semangat yang ganjil. Seakan tubuhku tahu, aku akan kembali bertemu dengan sosok yang diam-diam, membuat nafasku berdebar. Aku kembali ke halte seperti biasa. Tapi kali ini, aku menyiapkan sesuatu yang berbeda. Sebungkus roti isi ayam mayones, favoritku, yang kubeli di toko roti kecil dekat apartemen. Bukan untuk sarapan, tapi untuk alasan yang bahkan tak berani kuakui pada diri sendiri. Busway datang tepat waktu seperti biasa. Dan seperti yang sudah bisa kutebak, dia ada di balik kemudi. Seragamnya rapi. Rambutnya masih basah, sepertinya baru mandi. Mata itu tetap teduh seperti kemarin. "Selamat pagi," katanya. Kali ini, matanya bertemu dengan mataku. Tidak lama, hanya sekejap. Tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. "Pagi," jawabku, nyaris berbisik. Aku duduk di kursi favoritku. Tapi pagi itu, aku tak bisa fokus melihat keluar jendela. Tanganku sibuk meremas-remas plastik pembungkus roti. Jantungku berdetak tak karuan. Aku ingin memberikannya padanya, sekadar sebagai ucapan terima kasih, atau entahlah, mungkin lebih dari itu. Busway mulai berjalan. Musik dari radio pagi itu adalah lagu lawas. Aku tak tahu judulnya, tapi liriknya membuat hatiku seperti diremas. Kau yang kuinginkan, tapi tak kuungkapkan. Dan aku mulai menyalahkan radio. Perjalanan terasa panjang, padahal hanya 30 menit. Seolah seluruh penumpang ikut membaca isi kepalaku. Beberapa di antaranya sibuk dengan ponsel, yang lainnya tertidur, dan 1-2 anak sekolah cekikikan di pojok belakang. Tapi aku sedang menyusun kalimat untuk diberikan kepada seorang sopir busway yang bahkan belum kutahu namanya. Saat halte tujuan hampir tiba, aku berdiri perlahan. Langkahku masih ragu. Tanganku menggenggam bungkusan roti, lalu kulempar pandang ke arah depan. Dia masih fokus menyetir, tapi dari kaca spion, aku bisa menangkap pantulan senyum tipis di bibirnya. Aku berjalan menuju pintu belakang, tapi langkahku berhenti. Aku membalikkan badan. Nafasku tercekat, dan untuk pertama kalinya, aku berjalan menuju bangku paling depan. Beberapa penumpang menatapku aneh. Mungkin mereka mengira aku salah halte atau sedang tanya arah, tapi aku tak peduli. Aku berhenti tepat di belakang kursinya. Suara mesin bus bergemuruh pelan. "Maaf," ucapku pelan. "Ini buat Bapak. Roti ayam. Saya selalu lihat Bapak pagi-pagi belum sarapan." Dia menoleh, sedikit terkejut. Matanya menatapku. Kali ini lebih lama dari biasanya. Lalu dia tersenyum. Tapi bukan senyum yang biasa. Ini senyum hangat, seperti seseorang yang diam-diam menunggu sesuatu. "Terima kasih," ucapnya. "Tapi saya bukan Bapak. Nama saya Raihan." Raihan, nama itu seperti gema di kepalaku. Sederhana, namun terdengar dalam dan bersahaja. Aku mengangguk canggung menahan senyum, sama-sama. "Saya Alia," balasku. Raihan mengangguk kecil, lalu meletakkan bungkusan itu di samping dashboard. "Saya simpan ya, nanti saya makan saat istirahat." Aku hampir bilang, "Sekarang juga nggak apa-apa kok, tapi itu akan terdengar konyol." Aku turun dari bus dengan langkah yang terasa lebih ringan dari biasanya. Udara pagi yang dingin tak lagi terasa menusuk. Ada sesuatu dalam pertemuan singkat itu yang membuat hatiku penuh. Entah karena aku akhirnya tahu namanya, atau karena senyumnya tadi yang begitu jujur dan tidak biasa. Hari-hari selanjutnya,
Kami jadi lebih sering bertukar sapaan. Tak panjang. Kadang hanya, "Selamat pagi, Alia," atau "Kopi lagi," atau "Hari ini macet nggak?" Tapi setiap detik percakapan itu, bagiku, adalah lembaran kecil yang semakin menebalkan rasa yang tak ingin kuakui. Dan yang paling mengejutkanku, suatu sore saat aku pulang lebih awal dari kantor, aku menaiki bus yang sama. Kali ini, bus tak seramai biasanya. Hanya ada 5 penumpang lain. Aku duduk di tempat biasa, tapi kali ini Raihan menoleh dan berkata, "Kalau kamu duduk di bangku depan, lebih sejuk loh, dekat AC." Aku tertegun. Itu kali pertama dia mengajakku duduk di dekatnya. Apa maksudnya? Apakah dia mulai menyadari perasaanku? Atau apakah dia juga menyimpan rasa yang sama? Sore itu, ketika bus berhenti di halte terakhir, aku masih duduk di kursi depan. Lampu jalan mulai menyala. Jalanan mulai sepi. "Kamu belum turun?" tanyanya pelan. Aku menatap jam. Aku sengaja. "Ingin tahu, kalau aku turun terakhir, apakah kamu akan bilang sesuatu?" Raihan terdiam. Lama. Lalu menatapku sambil menarik napas dalam. "Kamu orang asing pertama yang bikin saya deg-degan tiap hari, Alia." Jantungku berdetak tak karuan. Tapi sebelum aku sempat membalas, dia berkata, "Tapi saya cuma sopir bus, kamu tahu itu, kan?" Aku menatapnya dalam. "Dan saya cuma gadis bule yang naik bus karena nggak bisa bawa mobil di Jakarta." Jadi, kami tertawa. Tapi tawa itu menyimpan begitu banyak pertanyaan di dalamnya. Apakah 2 orang dari dunia berbeda bisa berjalan di jalan yang sama? Atau semua ini hanya akan berakhir saat masa magangku selesai? Sejak sore itu, malam-malamku berubah. Bukan lagi diisi dengan ketikan laptop menyelesaikan laporan magang, atau serial drama dari laptop yang kuputar sambil rebahan. Kini, pikiranku dipenuhi oleh satu wajah. Wajah yang tak sengaja kutemukan di balik kemudi, dengan senyum tenang dan sorot mata yang entah bagaimana terasa sangat dekat, padahal kami berasal dari 2 dunia yang nyaris tak mungkin bersinggungan. Namanya masih terngiang, Raihan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia hadir dalam mimpiku. Aku berdiri di sebuah halte. Suasana Jakarta berbeda. Jalanan lengang, udara bersih, tak ada klakson, tak ada teriakan. Lalu dari kejauhan, sebuah bus datang pelan. Aku tahu bus itu. Nomor trayeknya sama, warna catnya sama. Pintu terbuka, dan dia berdiri di depan pintu dengan tangan terulur. "Alia," katanya. Aku melangkah naik, tanpa ragu. Tapi begitu pintu bus menutup, semua lampu padam. Kota menghilang. Bus melaju entah kemana. Dan dia berdiri, menatapku dengan tatapan yang membuatku gelisah. Campuran antara rindu dan luka. "Kamu akan pergi, ya?" tanyanya. Aku tak menjawab, karena aku juga tak tahu. Dan sebelum aku sempat bicara, mimpi itu berakhir. Aku terbangun dengan dada sesak. Jantungku berdegup seperti habis lari maraton. Padahal hanya mimpi. Tapi kenapa begitu nyata? Kenapa begitu menyakitkan? Hari itu, aku tiba di halte lebih pagi dari biasanya. Hujan sempat turun malam tadi, membuat jalanan masih basah. Tapi aku tak peduli pada genangan air atau embun yang membasahi kaca halte. Yang kupikirkan hanya satu, apakah dia akan muncul hari ini? Dan ya, dia datang. Raihan turun sebentar dari kursi kemudi sebelum semua penumpang naik. Hari itu dia terlihat sedikit berbeda. Rambutnya tak terlalu rapi, dan kantung matanya menghitam. Tapi ketika melihatku, dia tersenyum. Senyum yang menenangkan, seperti biasanya. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya. Suaranya agak serak. Harusnya saya yang tanya itu. Balasku, menatap matanya. "Kamu kurang tidur?" Dia tertawa pelan, lalu menggaruk tengkuknya. Nggak bisa tidur, mikirin seseorang. Seketika darahku naik ke wajah. "Oh ya? Siapa?" tanyaku setengah bercanda. "Mimpiku aneh," katanya pelan. "Saya mimpi kamu naik bus, tapi bus itu nggak bisa berhenti.
hatiku. Berhenti berdetak untuk beberapa detik. Kami bermimpi hal yang sama? Lalu, tanyaku, berusaha terdengar biasa. Raihan menarik napas dalam, lalu memandang ke jalan sejenak sebelum menoleh lagi padaku. Lalu saya bangun dengan dada sesak, seperti takut kehilangan sesuatu. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi rasanya, semesta sedang memainkan sesuatu yang lebih besar dari logika. Kami hanya berbincang sebentar sebelum bus kembali dipenuhi penumpang. Tapi selama perjalanan itu, kami seperti berbicara dengan mata, dengan diam, dengan jeda-jeda napas. Ada sesuatu yang sedang tumbuh, dan kami berdua tahu itu. Hari berganti. Setiap pagi aku merasa seperti datang ke tempat rahasia yang hanya kami berdua tahu. Tempat di mana tak perlu janji, tak perlu pesan singkat. Hanya hadir dan saling ada. Tapi kemudian, datang hari Jumat. Hari itu, dia tak ada. Busway datang, tapi bukan dia yang menyetir. Seorang sopir lain menggantikan. Aku merasa bodoh karena jantungku langsung mencelos. Mataku mencari-cari di sepanjang jalur bus. Tak ada. Mungkin dia sakit atau cuti. Tapi kenapa tak memberitahu? Aku mencoba tak khawatir. Tapi sorenya, dia juga tak ada. Lalu Sabtu dan Minggu datang tanpa kabar. Dan aku mulai panik. Senin pagi, aku nekat. Aku datang lebih pagi dari biasanya dan berdiri di dekat pos petugas. Dengan bahasa Indonesia patah-patah, aku bertanya tentang sopir busway bernama Raihan. Petugas hanya mengangkat bahu, lalu memanggil rekan yang lebih tahu. Mas Raihan? Dia izin dari Jumat. Katanya ada urusan keluarga penting. Aku lega, sekaligus kecewa. Urusan keluarga, entah kenapa hatiku tak enak. Apakah dia akan kembali? Apakah itu tanda bahwa semua ini hanya bagian kecil dari rutinitasku di Jakarta? Hari itu, aku pulang lebih awal dan naik taksi. Di dalam mobil, aku memandangi jalanan Jakarta yang macet, klakson bersahut-sahutan, dan udara penuh asap. Tapi semuanya terasa hampa, karena tak ada dia di dalamnya. Sampai akhirnya ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Nomor tak dikenal. Alia, ini Raihan. Maaf aku nggak sempat pamit. Aku pulang ke kampung. Ibuku sakit, hatiku seperti dipeluk. Meski hanya satu baris pesan, rasanya cukup untuk membuatku tersenyum. Aku doakan ibumu segera sembuh. Kalau kamu kembali ke Jakarta, kabari aku. Aku tunggu di halte, seperti biasa. Pesanku terkirim. Tak lama, balasan masuk. Terima kasih, Alia. Kamu gadis pertama yang kutunggu meski tak tahu pasti kapan bertemu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis. Karena seumur hidupku, belum pernah ada yang berkata seperti itu padaku. Dan untuk pertama kalinya juga, aku tahu, ini bukan sekadar rasa suka, ini lebih dari itu. Hari Senin berikutnya, aku kembali berdiri di halte itu. Dada berdebar, tangan dingin. Entah mengapa, harapanku terasa seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Tapi aku tetap menunggu. Seperti janji yang tak terucap. Bukan karena aku bodoh, tapi karena aku percaya. Lalu, dari kejauhan, busway itu datang. Jantungku langsung berdegup. Tubuhku refleks menegakkan badan, mataku menatap kaca depan, mencari sosok yang telah beberapa hari tak kulihat. Dan saat pintu bus terbuka, ya, itu dia. Raihan. Dia berdiri di balik kemudi dengan wajah lelah, tapi tetap memancarkan ketenangan yang membuatku merasa pulang. Tatapan mata kami bertemu, sekilas saja, tapi cukup untuk membuat pagi itu berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat dari matahari Jakarta. Ketika aku masuk, dia menoleh sedikit dan mengangguk kecil. Kamu datang lagi. Aku kan penumpang tetap, jawabku setengah tersenyum. Saya kira kamu bakal ganti jalur karena saya nggak ada. Kalau aku ganti jalur hanya karena itu, artinya aku bukan penumpang yang setia, kan? Dia tertawa kecil, dan entah kenapa, kurasa dia sedang berusaha menyembunyikan rindu. Hari itu, kami tak bicara banyak, tapi keheningan di antara kami tak pernah canggung. Seolah kami saling mengerti bahwa ada batas yang tak perlu dijelaskan, hanya dirasakan. Dan perlahan,
Setiap pertemuan di pagi hari itu menjadi candu yang tak bisa kuabaikan. Aku mulai menantikan suara pintu bus yang membuka otomatis. Menunggu detik di mana dia menoleh sedikit dari kemudi, hanya untuk memastikan aku naik. Menunggu senyum kecilnya saat kami berpapasan pandang. Dan entah sejak kapan, aku mulai merasa aku mengenalnya lebih dari sekadar sopir busway. Hari-hari berikutnya seperti mozaik kecil yang indah. Sesekali kami bertukar cerita saat bus belum penuh. Tentang kampungnya di pinggiran Jawa Tengah, tentang mimpinya punya bengkel sendiri, dan tentang betapa ia menyukai aroma hujan di jalanan Jakarta. Kalau lagi macet, saya suka ngelamun, katanya suatu pagi. Ngapain? Tanyaku. Bayangin jalanan kosong dan kamu duduk di bangku paling depan, senyum ke saya. Aku tersenyum, malu. Kamu sering bayangin itu? Raihan menatap ke depan, seolah mencoba menyembunyikan perasaan di balik kaca depan bus. Lebih sering dari yang seharusnya. Hubungan kami berkembang tanpa perlu kata pacaran. Tak ada label, tak ada janji manis. Tapi tiap kali aku naik busnya, aku tahu hatiku sedang melangkah lebih jauh. Dan aku mulai takut. Karena aku sadar, ini bukan cinta yang biasa. Aku seorang perempuan asing, seorang bule. Dan dia lelaki Indonesia, sopir busway, dari latar yang jauh berbeda. Apa mungkin kita? Tapi setiap kali aku meragukan, Raihan selalu memberiku sesuatu yang membuatku percaya. Seperti hari itu. Kami bertemu saat hujan turun. Aku tak membawa payung. Tapi saat aku sampai di halte, dia sudah di sana. Busnya menepi sedikit lebih lama, dan dari balik pintu, dia menyerahkan satu payung lipat biru muda padaku. Kamu bisa pakai ini nanti pulang. Jakarta nggak bisa ditebak. Ini punyamu? Iya. Tapi saya lebih suka kehujanan daripada kamu sakit. Dan setelah itu, dia kembali, duduk di kemudi dan membawa busnya melaju seperti biasa. Aku menggenggam payung itu sepanjang hari, seolah ada jejak tangan Raihan yang tertinggal di sana. Malamnya, aku kembali memimpikannya. Tapi kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, kami duduk berdua di kursi panjang halte, Jakarta sepi dan dingin. Dia menggenggam tanganku dan menatap dalam-dalam. Alia, katanya dalam bahasa Indonesia yang sempurna. Kalau dunia melarangku mencintaimu, kamu masih mau tetap bersamaku? Aku ingin menjawab, tapi mulutku tak bisa bergerak. Lalu angin berhembus kencang, dan dia perlahan menghilang dalam kabut. Aku terbangun dengan air mata menetes. Bodohnya, aku menangis untuk seseorang yang bahkan belum pernah memelukku. Tapi semua berubah saat hari Sabtu itu tiba. Raihan mengajakku bertemu, bukan di halte, bukan di dalam bus, tapi di luar dari dunia kami biasanya. Aku libur. Kalau kamu nggak sibuk, aku ingin traktir kamu makan. Ganti dari semua waktu yang kamu habiskan untuk menunggu busku setiap pagi. Aku sempat ragu, tapi hatiku sudah terlalu lekat padanya untuk menolak. Kami bertemu di sebuah warung makan kecil di dekat halte terakhir jalur busnya. Aku datang dengan pakaian santai, tanpa riasan. Dan dia tetap seperti biasa, sederhana dan bersih. Kami makan sambil tertawa. Tentang hal-hal remeh. Tentang bahasa Indonesia yang kadang membuatku bingung. Tentang Jakarta yang keras tapi lucu. Dan di tengah tawa itu, dia berkata pelan, Alia, kamu tahu? Aku tersesat waktu pertama kali lihat kamu. Aku terdiam. Dia melanjutkan, tapi aku nggak mau ditemukan. Karena kamu tempat paling indah yang pernah aku sesatkan diriku sendiri. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke piring. Aku tahu, ini lebih dari sekadar rasa suka. Dan aku takut, karena cinta yang tulus biasanya datang dengan ujian yang paling besar. Hari-hari setelah pertemuan di warung makan itu terasa berbeda. Seperti langit Jakarta yang biasanya dipenuhi polusi. Tiba-tiba terasa lebih biru, lebih hidup. Raihan tak lagi sekadar sopir busway bagiku. Dia menjadi bagian dari pagi, siang, dan malamku, bahkan saat kami tak saling bertemu. Perlahan tapi pasti,
Aku mulai menata hari-hariku untuk selalu berpapasan dengannya. Bahkan, kadang sengaja menunggu lebih lama di halte agar bisa naik busnya. Bodoh, mungkin, tapi cinta tak pernah logis. Dan aku tahu, aku jatuh terlalu dalam. Sampai hari itu datang. Hari di mana langit Jakarta mendadak murung seperti hatiku. Aku baru saja keluar dari kantor saat mendapati pesan singkat dari Raihan. Maaf, aku nggak bisa antar kamu hari ini. Ada hal penting. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Tak ada alasan. Dan itu bukan hal biasa baginya. Aku mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Aku menunggu di halte, tapi bus itu tak muncul. Hari itu terasa asing. Sunyi. Seperti langit yang kehilangan matahari. Esoknya, dia tetap tak muncul. Hari berikutnya pun begitu. 3 hari berlalu. Dan jujur saja, itu menyakitkan. Hari keempat, aku nekat mendatangi garasi busway tempat dia biasanya bertugas. Kukira aku bisa menemuinya. Tapi saat aku bertanya pada salah satu petugas di sana, jawabannya membuat jantungku nyaris berhenti. Raihan, dia cuti sementara. Dengar-dengar ada urusan keluarga mendesak. Urusan keluarga? Tanyaku pelan. Petugas itu hanya mengangguk sambil berlalu. Aku berdiri lama di sana, tak tahu harus melangkah kemana. Rasanya seperti ditinggal tanpa penjelasan. Dan lebih dari itu, aku merasa kehilangan. Padahal, aku belum benar-benar memilikinya. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku. Jakarta terbentang luas di depan mata, tapi aku hanya memikirkan satu orang. Raihan. Kemana dia? Kenapa dia menghilang? Apa aku salah berkata sesuatu? Atau dia memang sudah tak menginginkanku lagi? Ponselku masih diam. Tak ada pesan. Tak ada panggilan. Aku merasa seperti gadis kecil yang ditinggal sendirian di tengah keramaian. Sampai akhirnya pada malam keempat, sebuah pesan masuk. Aku minta maaf, Alia. Aku benar-benar minta maaf. Aku membalas cepat. Di mana kamu? Kenapa kamu? Pergi tanpa kabar? Pesannya masuk beberapa menit kemudian. Aku nggak ingin kamu tahu, tapi kamu pantas tahu. Lalu, sebuah pesan panjang muncul setelahnya. Ayahku jatuh sakit. Aku harus pulang ke kampung. Kondisinya cukup parah. Dan, saat aku pulang, keluargaku bicara sesuatu yang membuatku bingung. Mereka tahu tentang kamu, tentang kita. Aku nggak tahu siapa yang cerita, tapi mereka keberatan. Bukan karena kamu orang asing, tapi karena kamu beda keyakinan. Mereka bilang, hubungan ini akan berat. Mereka takut aku tersesat, Alia. Mereka bilang aku lupa arah. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Setiap kata seperti peluru yang menembus perasaanku satu persatu. Raihan melanjutkan, aku mencoba menjelaskan bahwa kamu baik, kamu tulus. Tapi bagi mereka, keyakinan bukan sekadar perbedaan. Itu soal arah hidup. Dan aku mulai ragu. Bukan padamu, tapi pada diriku sendiri. Aku takut tak bisa menjaga kamu, tak bisa melindungi kamu dari dunia yang mungkin akan menolak kita. Tanganku gemetar. Air mata mulai jatuh. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu. Ini adalah titik ujian cinta yang sebenarnya. Aku membalas pelan. Aku tak pernah peduli kamu dari mana, Raihan. Dan aku tak pernah berpikir untuk memaksamu melangkah lebih jauh dari yang kamu bisa. Tapi tolong, jangan pergi tanpa pamit. Itu lebih menyakitkan daripada kehilangan. Dan malam itu, tak ada balasan. Hari-hari selanjutnya berjalan lambat, seperti langkah kaki yang menahan luka. Aku tetap pergi kerja, tetap duduk di halte yang sama, tapi bos yang kutunggu tak pernah datang. Orang lain mungkin melihatku sebagai perempuan bule yang keras kepala, tapi mereka tak tahu, aku sedang berjuang menjaga satu hal. Harapan. Harapan bahwa dia akan kembali, bahwa cinta tak seharusnya dikalahkan oleh perbedaan. Dan di tengah kesendirian itu, aku mulai mempertanyakan, apakah aku mampu berjuang sendiri? Suatu siang,
Aku berbincang dengan rekan kerjaku, Pak Dimas, seorang pria parubaya yang selalu menasihatiku seperti ayah sendiri. Kamu kenapa, Alia? Kelihatan lesu beberapa minggu ini. Aku menggeleng pelan, tapi air mataku hampir menetes. Pak Dimas menatapku dalam-dalam lalu berkata pelan, "Kalau kamu benar-benar mencintainya, mungkin ini waktunya kamu bertanya ke hatimu sendiri, seberapa jauh kamu mau melangkah untuk tetap bersamanya. Bahkan jika itu berarti aku harus meninggalkan semuanya?" Tanyaku. Dia tersenyum bijak. Cinta sejati bukan tentang bertahan atau pergi, tapi tentang keberanian untuk berkorban. Dan hari itu aku tahu, aku harus membuat pilihan. Malamnya aku menulis pesan untuk Raihan, tak panjang, tapi cukup untuk membuka kembali pintu yang mulai tertutup. Kalau aku bilang, aku bersedia mengenal Tuhan yang kamu sembah, maukah kamu menuntunku? Butuh waktu beberapa menit. Lalu balasan datang. "Alia, kamu yakin?" Aku menarik napas panjang. Aku tak tahu banyak. Tapi aku tahu satu hal. Jika cintamu datang dari Tuhanmu, maka aku ingin mengenal Tuhan itu juga. Malam itu, tak ada bintang di langit Jakarta. Tapi aku tahu, dalam doanya, Raihan sedang menyebut namaku. Dan dalam debar jantungku, aku tahu, aku siap berjalan bersamanya. Namaku Agatha Alessandra, dan malam itu untuk pertama kalinya dalam hidup, aku membaca satu kalimat pendek dalam bahasa yang belum pernah aku ucapkan sebelumnya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tanganku bergetar. Air mataku mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena hatiku terasa penuh. Di hadapanku, Raihan duduk menunduk dalam diam, kedua matanya juga basah. Tak ada pelukan, tak ada tepuk tangan, hanya hening yang penuh makna. Aku baru saja mengucapkan dua kalimat yang mengubah hidupku. Dua kalimat yang membuatku resmi menjadi seorang muslimah. Semua bermula dari pertemuan kami kembali. Sepekan setelah aku mengirim pesan terakhir, Raihan akhirnya kembali ke Jakarta. Aku menunggunya di halte yang sama, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak hanya menunggu bus, aku menunggu jawaban dari semesta. Dan ketika bus itu benar-benar datang dan pintunya terbuka, aku melihat wajahnya. Lelah, tapi damai. Kami tak banyak bicara di awal. Dia mengajakku turun di halte terakhir, tempat bus berhenti lebih lama. Di sana, di bangku taman kecil yang sunyi, aku mengulang ucapanku. Aku ingin mengenal Tuhanmu. Dia diam lama, menatapku seperti memastikan aku tidak sedang bercanda. Aku tidak ingin kamu masuk Islam hanya karena aku, Alia. Aku tahu. Tapi justru karena kamu, aku mengenal sisi lain dari hidup yang selama ini asing bagiku. Kamu mengajarkan aku sabar, tulus, dan menjaga kehormatan. Dia terdiam, lalu menatap langit yang mulai berubah warna. Kalau begitu, aku akan bimbing kamu, pelan-pelan. Tapi bukan sebagai pacar, bukan sebagai kekasih. Aku akan jadi teman yang menuntun kamu, sampai kamu yakin sendiri. Dan begitulah perjalanan itu dimulai. Aku mulai datang ke masjid. Awalnya hanya duduk diam di belakang, mendengarkan. Kemudian, perlahan mulai belajar wudu, belajar mengenakan jilbab, dan membaca huruf Arab. Aku seperti anak kecil yang belajar merangkak. Tapi tak pernah sekalipun aku merasa malu. Karena dalam tiap langkah kecil itu, aku merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Raihan tidak pernah menyuruh. Dia hanya memberi pilihan. Islam bukan tentang memaksa, tapi tentang keyakinan dan cinta, katanya suatu hari. Dan aku semakin yakin bahwa cinta yang benar akan membawamu pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan, pada pengabdian. Konflik justru datang dari tempat yang tak aku duga. Keluargaku. Ibuku menelepon dari Italia, suaranya terdengar panik. "Agatha, kamu serius? Kamu mau jadi orang Muslim? Demi sopir bus itu?" Aku mencoba menjelaskan. Tapi dia tak memberi ruang. "Kamu satu-satunya harapan keluarga meneruskan bisnis.
Kamu akan meninggalkan semua ini demi pria kampung dari Asia? Aku terdiam. Air mata jatuh, tapi aku tidak goyah. Ibu, aku tidak meninggalkan siapa-siapa. Aku sedang menemukan diriku sendiri. Setelah panggilan itu, ayahku menyusul dengan pesan yang lebih dingin. Jika aku tetap dalam keputusan itu, maka aku tidak usah kembali ke Italia. Itu malam yang paling gelap dalam hidupku. Aku kehilangan keluargaku, setidaknya untuk sementara. Tapi justru dalam kegelapan itulah aku melihat cahaya. Raihan datang menemuiku malam itu, membawakan makanan hangat dan sebuah mukena putih yang sederhana. Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan saat dunia membelakangimu, katanya. Dan malam itu, aku menangis sepuasnya di pelukannya. Bukan dalam pelukan fisik, tapi dalam pelukan doa dan ketulusan. Seminggu kemudian, di masjid kecil di daerah Cawang, aku mengucapkan syahadat. Tak banyak orang yang hadir, hanya ustazah, 2 saksi, dan tentu saja, Raihan. Aku memilih nama baru, Alia, nama yang dulu diberikan Raihan saat dia iseng memanggilku, karena kamu seperti langit, luas dan biru, katanya. Dan hari itu, langit benar-benar biru. Malam harinya saat kami duduk di balkon kecil apartemenku, aku bertanya pelan, sekarang aku sudah muslim. Lalu, bagaimana selanjutnya? Dia menatapku lama. Aku ingin menikahimu, Alia. Tapi hanya jika kamu siap dengan dunia yang berbeda. Dunia yang tak selalu mudah. Aku tertawa pelan, lalu menjawab, dunia manapun, asal bersamamu, aku siap. Dan untuk pertama kalinya, dia menggenggam tanganku. Erat, tapi sopan. Hangat tapi penuh hormat. Namun hidup tak berhenti sampai di situ. Beberapa pekan kemudian, kabar datang dari Italia. Ayahku terkena serangan jantung ringan. Ibuku akhirnya menghubungiku kembali. Kali ini suaranya tak lagi sekeras dulu. Kalau kamu bahagia, kami ingin bertemu dengan orang yang kamu cintai itu. Dan, begitulah, perjalanan baru dimulai. Kami mengurus dokumen pernikahan. Raihan belajar sedikit bahasa Italia. Aku membantu dia mengenal budaya keluargaku. Dan akhirnya, kami terbang ke Italia. Aku, gadis yang dulu naik busway setiap hari. Dan dia, pria yang dulu hanya sopir biasa, kini duduk berdampingan. Sebagai 2 insan yang saling memilih, saling percaya, dan saling menguatkan. Tapi, apa benar cinta akan selalu semudah ini? Tidak. Babak baru akan segera dimulai, dan dunia luar sana belum tentu sebaik yang kami bayangkan. Namaku Raihan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar kecil. Kecil di tengah gedung-gedung tua bersejarah. Kecil di tengah suara asing yang terdengar cepat dan tak kupahami. Dan lebih dari itu, kecil karena aku tahu, di tempat ini, aku adalah orang luar. Pesawat kami mendarat di Bandara Fiumicino, Roma. Matahari musim gugur menyinari kaca jendela pesawat dengan lembut, seperti menyambut kami. Agatha, atau sekarang lebih sering kupanggil Alia, terlihat gugup, sekaligus antusias. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah tahu bahwa langkah kami akan berat. "Are you ready, suamiku?" Bisiknya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah tapi manis. Aku tersenyum. Selama bersamamu aku siap, tapi dalam hati aku tahu ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini ujian besar. Keluarga Alia tinggal di pinggiran kota Roma, di sebuah villa luas yang bergaya klasik. Pintu gerbangnya tinggi, lengkap dengan ukiran besi tempa yang tampak mahal. Saat mobil sewaan kami berhenti, seorang wanita berambut pirang, dengan tatapan tajam berdiri di depan pintu utama. Itu ibunya. Di balik tubuh rampingnya dan riasan wajah yang sempurna, terpancar aura dingin yang membuat udara seolah ikut membeku. Lalu muncul seorang pria tua dengan tongkat kayu dan sorot mata tajam. Ayah Alia. Mereka tak langsung menyambut. Tak ada pelukan, tak ada senyum. Aku menunduk sopan, lalu mengucap, "Salam kenal Pak Bu." Ibunya hanya mengangguk ringan.
Ayahnya menatapku dari ujung kaki hingga kepala, seperti sedang menilai barang dagangan. Alia melangkah maju memeluk ibunya. Ibunya membalas, tapi singkat. Kau terlalu kurus, sayang. Dan tampaknya lebih coklat dari biasanya, katanya. Sambil melirik ke arahku. Aku pura-pura tak paham. Tapi kata-kata itu masuk dan menyakitkan. Hari-hari pertama di rumah keluarga Alia berjalan seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa hati-hati. Aku mencoba belajar bahasa Italia. Alia membantuku tiap malam, mengajarkan kata demi kata. Tapi aku tahu, bukan bahasanya yang jadi masalah. Masalahnya adalah keberadaanku. Aku pria biasa dari Jakarta Timur. Dulu sopir busway, lulusan SMK otomotif. Datang ke negara asing, duduk di meja makan keluarga konglomerat pemilik jaringan perusahaan mobil ternama di Eropa. Aku seperti burung pipit di sarang elang. Suatu malam, aku duduk berdua dengan ayah Alia di ruang baca. Suasananya dingin. Ia menatapku dari balik kacamatanya. Apa kamu tahu berapa banyak pria dari keluarga terhormat di Roma yang ingin menikahi putriku? Aku menunduk. Saya yakin banyak, Pak. Tapi cinta tidak selalu lahir dari tempat tinggi. Ia menyipitkan mata. Kau pikir cinta cukup untuk menggantikan darah, status, dan pendidikan? Aku menggenggam tangan sendiri erat. Mungkin tidak. Tapi cinta bisa membuat orang belajar, berubah, dan tumbuh. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi saya datang membawa niat baik. Dan saya akan bekerja keras untuk membuktikan itu. Dia terdiam lama. Lalu hanya berkata pelan, buktikan. Maka kita bicara lagi. Keesokan harinya, Alia memberiku kabar mengejutkan. Papa ingin kamu magang di kantor pusat perusahaan. Bagian teknis. Aku nyaris tak percaya. Tunggu. Benar-benar ingin aku kerja di sana? Alia mengangguk, tapi raut wajahnya cemas. Ini bukan tawaran, ini ujian. Dan aku tahu, mereka ingin kamu gagal. Aku menghela napas panjang. Kalau begitu, aku harus buktikan aku bisa. Hari pertamaku di kantor pusat mereka adalah mimpi buruk. Semua percakapan pakai bahasa Italia. Aku kesulitan mengikuti rapat. Beberapa staf bahkan terang-terangan mencibir. Si mantan sopir sekarang jadi magang di perusahaan miliaran euro? Jangan-jangan mau jadi direktur nanti? Gumam salah satu teknisi dengan suara yang cukup keras. Tapi aku tidak membalas. Aku hanya bekerja, membersihkan spare part, mencatat angka-angka, mengangkut dus berat, memperbaiki kelistrikan mobil prototipe. Kadang harus lembur sampai malam. Beberapa hari kemudian, saat mesin prototipe rusak dan teknisi gagal mendiagnosisnya, aku ikut memeriksa. Dengan pengalamanku di Jakarta dulu, aku berhasil temukan masalahnya dalam waktu singkat. Kepala teknisi hanya mengangguk, tapi aku bisa lihat dari matanya. Ia mulai menghargai. Malam itu, Alia menatapku sambil menyentuh bekas luka di tangan yang kupakai saat memperbaiki kabel mesin. Kamu makin kurus. Aku tersenyum. Tapi hati ini makin penuh. Raihan. Ya, aku makin cinta sama kamu. Aku menatapnya. Dan aku makin kuat karena kamu. Sebulan berlalu, aku mulai bisa berbahasa Italia dengan baik. Beberapa staf mulai akrab. Hasil kerjaku dipuji. Bahkan, aku diajak dalam tim desain kendaraan baru untuk pasar Asia Tenggara. Suatu malam, ayah Alia mengetuk pintu kamar kami. Ia masuk perlahan. Aku lihat laporan kerja kamu. Kepala teknisi bilang, kamu pekerja keras dan punya potensi. Aku hanya menunduk, siap dengan apapun ucapannya. Tapi yang keluar justru, kau tahu. Dulu aku kira kau hanya lelaki naif yang mengejar cinta putriku. Tapi, sekarang aku melihat, kau bukan datang membawa tangan kosong. Kau datang membawa karakter. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dan untuk pertama kalinya, ia mengulurkan tangan. Kami berjabat. Hari itu aku tahu. Aku tak lagi berdiri di antara dua dunia. Aku mulai diterima. Aku mulai dipercaya. Dan yang lebih penting, aku mulai
Membuktikan bahwa cinta bukan hanya perasaan. Cinta adalah keberanian, kerja keras, dan pengorbanan. Tapi kisah kami belum usai. Karena keputusan besar akan datang. Alia ternyata menyimpan rahasia. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Namaku Alia. Dulu, aku Agatha Benedetta. Sekarang, aku adalah seorang istri, seorang mu'alaf, dan seorang anak yang baru saja membuka sebuah rahasia yang disembunyikan ibunya selama ini. Pagi itu langit Roma kelabu. Angin musim dingin menerpa dedaunan yang hampir habis di halaman belakang villa. Aku membuka laci tua di kamar ibuku, mencari album masa kecil, tapi yang kutemukan justru sebuah amplop coklat dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Untuk Agatha, buka ketika kau sudah cukup dewasa untuk tahu kebenaran. Tangan ini gemetar saat membukanya. Surat itu ditulis ibuku, mungkin bertahun-tahun lalu. Agatha sayang, jika kau membaca ini, berarti kau telah dewasa dan membuat pilihan hidupmu sendiri. Ada satu hal yang mungkin tidak pernah kau tahu. Aku bukanlah wanita Italia sepenuhnya. Aku lahir dari seorang ibu Tunisia yang dinikahi ayahmu secara diam-diam sebelum ia menikah resmi dengan nenekmu. Aku tumbuh dengan dua identitas. Tapi karena status, keluarga memaksaku menutup separuh jiwaku. Aku tinggalkan keislamanku dan menyamar sebagai seorang wanita Katolik agar bisa hidup di lingkaran elit Roma. Tapi jujur, aku selalu merasa terbelah, dan mungkin itu sebabnya aku begitu keras padamu. Aku takut kau hidup seperti aku, dengan setengah kebenaran dan setengah kepalsuan. Jika suatu hari kau menemukan cinta yang membuatmu ingin mengenal Islam, bukan karena tekanan, tapi karena cahaya, maka mungkin itu adalah takdir yang selama ini kau warisi dari darahku. Tanganku bergetar, napas tercekat. Ibuku pernah seorang muslimah. Aku tak tahu berapa lama aku terduduk di lantai dengan air mata tak berhenti mengalir. Malam harinya, aku duduk di ruang makan bersama Raihan. Ia melihat wajahku yang sembab. Ada apa? Tanyanya lembut. Aku menyerahkan surat itu padanya. Ia membaca dalam diam. Setelah selesai, ia menatapku. Mungkin ini alasannya. Mengapa hatimu begitu cepat tertarik pada Islam? Aku mengangguk. Ternyata bukan hanya tentang cinta pada kamu, Han, tapi juga cinta pada jati diriku yang selama ini terkubur. Raihan menggenggam tanganku. Aku bersyukur, karena itu berarti Allah telah menanam benih iman dalam keluargamu jauh sebelum kamu mengenalku. Aku menghela napas. Tapi sekarang, aku bingung harus bagaimana. Aku ingin kembali mengenal warisan ibuku dan meneruskan bisnis keluarga sekaligus menjaga identitas baruku sebagai muslimah. Raihan tersenyum. Lalu kenapa harus memilih? Kita bisa bangun semuanya bersama. 2 bulan setelah surat itu ditemukan, kami membuat keputusan besar. Kami menikah secara resmi di Roma, di hadapan imam lokal dan komunitas muslim. Pernikahan sederhana, namun penuh haru. Ayahku akhirnya berdiri di sampingku, menepuk bahu Raihan dengan bangga. Aku dulu terlalu keras. Tapi kau berhasil menjinakkan hatiku, katanya pelan. Raihan tersenyum. Bukan aku, Pak, tapi cinta yang Allah titipkan dalam hati kami. Tahun berikutnya, kami pindah ke Milan. Aku mengambil alih cabang perusahaan otomotif yang fokus pada riset kendaraan listrik ramah lingkungan untuk pasar Asia Tenggara. Raihan, dengan ilmu dan pengalaman praktisnya, membantu mengembangkan desain sasis dan efisiensi mesin. Ia bukan lagi mantan sopir busway, tapi menjadi direktur teknis cabang Asia. Kami seperti 2 kutub berbeda yang akhirnya bertemu di garis takdir. Suatu pagi, saat aku sedang menata ruang kerja baru, kutempelkan 2 foto di dinding. Yang pertama, foto busway di Jakarta, tempat aku, dan Raihan pertama bertemu. Yang kedua, potret ibuku muda, dengan hijab yang tak pernah kutahu pernah ia pakai. Kusadari satu hal penting, cinta sejati tak selalu datang dari dunia yang sama. Tapi saat 2 hati mau saling memahami, saling percaya,
dan berserah pada kehendak Tuhan, maka perbedaan bukanlah tembok, tapi jembatan. Dan kini, kami hidup di antara dua budaya, dua bahasa, dua masa lalu, tapi dengan satu masa depan, satu cinta, satu tujuan, satu nama baru yang kusebut setiap hari dalam doa. Aku Alia, dan ini adalah takdirku.